Malam itu adalah malam yang tak akan pernah kulupakan. Meski semuanya dimulai dengan sebuah kesalahan yang konyol, hujan turun deras, memukul-mukul atap mobil, dan memburamkan kaca depan saat aku akhirnya tiba di sebuah hotel kecil di kota pinggiran. Aku baru saja menyelesaikan perjalanan bisnis yang melelahkan, dan tubuhku merindukan istirahat. Mataku terasa berat, dan pikiranku tak sepenuhnya jernih saat aku menyeret koperku masuk ke dalam lobi hotel. Setelah check-in dan mendapatkan kunci kamar, aku langsung menuju lift. Aku ingat resepsionis menyebutkan nomor kamar, tapi dalam kelelahan yang luar biasa, aku hanya setengah mendengarnya. Fokusku adalah segera berbaring di tempat tidur yang nyaman, jadi aku hanya menatap angka di kunci kamar dan bergegas. Ketika aku sampai di lantai yang kumaksud, aku berjalan cepat melewati koridor hotel yang sepi. Langit-langit rendah, lampu temaram, dan suara hujan di luar menciptakan suasana yang damai. Namun sedikit melankolis, aku tiba di depan pintu kamar yang kupercaya adalah milikku. Tanpa berpikir panjang, aku memasukkan kunci dan pintu terbuka dengan mudah. Anehnya, pintu itu tidak terkunci sejak awal. Aku masuk ke dalam kamar, merasa lega. Namun, ketika aku menyalakan lampu, ada sesuatu yang terasa aneh. Kamarnya terasa lebih luas dari yang kubayangkan, dan dekorasinya lebih mewah dari yang diharapkan. Tapi saat itu aku terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal kecil. Kupikir mungkin hotel ini memberikan upgrade kamar karena keterbatasan ruangan. Aku meletakkan koper di sudut ruangan dan mulai melepas jas dan dasiku. Ketika aku hendak membuka kancing kemeja, aku mendengar suara air yang mengalir dari kamar mandi. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Siapa yang ada di sana? Tanyaku dalam hati. Pikiranku langsung memikirkan hal terburuk. Apakah aku baru saja masuk ke kamar yang salah? Sebelum aku sempat mengambil keputusan untuk pergi, pintu kamar mandi terbuka perlahan, dan dari balik uap panas, muncul seorang wanita. Aku tertegun. Dia adalah wanita parubaya, mungkin berusia awal 40-an. Namun wajahnya masih sangat cantik dan menawan. Rambutnya masih basah, tergerai dengan liar di bahunya. Sementara tubuhnya hanya terbalut handuk putih yang melingkari tubuhnya dengan anggun. Dia tampak begitu alami dan penuh kepercayaan diri, seolah-olah kehadiranku tidak mengejutkan sama sekali. Matanya yang dalam bertemu dengan tatapanku, dan aku merasa seperti terperangkap dalam pesonanya. Sejenak, aku tak bisa berkata apa-apa. "Maaf," kataku akhirnya dengan suara gemetar. Sepertinya aku salah masuk kamar. Wanita itu hanya tersenyum tipis, tidak menunjukkan sedikit pun tanda marah atau canggung. "Mungkin saja begitu," katanya pelan, suaranya lembut dan penuh pengertian. "Tapi mungkin juga ini bukan sekadar kebetulan." Perkataannya membuatku bingung. Namun ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku tetap tenang. Rasanya aneh, namun juga menenangkan. Mungkin aku terlalu lelah, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesalahan kecil ini. "Namaku Nadia," katanya sambil berjalan perlahan ke arah tempat tidur. Duduk di tepi ranjang dengan elegan. "Kamu tampak lelah. Mengapa tidak duduk dulu?" Tanpa benar-benar memahami alasanku, aku menurut. Aku duduk di sofa kecil yang ada di dekat tempat tidur, menatapnya, masih berusaha mencerna situasi. Dalam pikiranku, aku terus bertanya-tanya mengapa dia begitu tenang menghadapi orang asing yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Namun, di sisi lain, suasana di antara kami terasa anehnya nyaman, seolah-olah kami sudah saling mengenal lebih lama dari yang sebenarnya. Kami mulai mengobrol. Awalnya percakapan kami terasa canggung, tetapi seiring waktu berlalu, kami mulai saling terbuka. Nadia bercerita tentang perjalanannya. Dia baru saja mengalami perceraian setelah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang hampa. Malam itu, dia menginap di hotel hanya untuk melarikan diri dari rutinitasnya, mencari sedikit ketenangan. Ada kesedihan di balik senyumnya, dan aku merasakan ada kejujuran dalam kata-katanya. Perlahan-lahan, aku pun mulai menceritakan diriku, tentang betapa sibuknya pekerjaanku yang membuatku merasa terasing dari diriku sendiri, tentang rasa sepi yang kurasakan meski berada di antara banyak orang. Kami berbicara tentang hidup, tentang cinta, tentang rasa kehilangan, dan tentang takdir. Tanpa kami sadari, waktu berlalu begitu cepat.
Hujan di luar masih turun dengan deras. Namun di dalam kamar, suasananya terasa begitu hangat. Nadia lalu menyentuh tanganku. Sentuhannya lembut namun penuh arti. Tatapan matanya seolah-olah mengundangku untuk mendekat. Dan sebelum aku sempat berpikir panjang, aku sudah berada di sampingnya. Ciuman pertama kami datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Itu adalah ciuman yang lembut dan pelan. Namun dalam, seolah-olah kami berdua telah lama merindukan momen itu. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dan ketika bibir kami akhirnya terpisah, kami saling menatap, terdiam dalam kesadaran bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Malam itu, kami menghabiskan waktu bersama, berbagi kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada chemistry yang kuat di antara kami. Meski perbedaan usia begitu jelas, Nadia, dengan kedewasaannya, membawa ketenangan dan kelembutan yang tak pernah kutemukan dalam hubungan sebelumnya. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia memberikannya dengan penuh kasih sayang. Ketika pagi datang, sinar matahari yang lembut masuk melalui jendela, menyinari tubuhnya yang terbaring di sampingku. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, antara kebahagiaan dan kenyataan yang kembali menghampiri. Aku tahu, hubungan ini mungkin tak akan berlanjut lebih jauh. Tapi aku juga tahu malam itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Nadia membuka mata, tersenyum padaku dengan kehangatan yang sama seperti malam sebelumnya. Ini memang malam yang indah, katanya pelan. Aku mengangguk, tanpa bisa berkata-kata. Kadang, pertemuan yang paling aneh bisa menjadi yang paling berkesan. Mungkin aku salah. Masuk kamar. Tapi aku merasa takdir telah membawaku ke sana untuk sebuah alasan yang lebih besar. Dan meskipun kami berjalan ke arah yang berbeda setelah itu, aku selalu percaya bahwa malam itu, dengan wanita parubaya yang cantik, adalah saat dimana aku menemukan cinta yang sesungguhnya, walaupun hanya sejenak.